Karena kita ada di dalam pinggangnya Adam, Adam itu mewakili kita, Adam itu berarti juga kita ada di sana. Maka ketika dia berdosa, kita juga jadi bernatur dosa. Jadi sejak dalam kandungan, kalau di dalam Mazmur itu dikatakan sejak dalam kandungan aku sudah berdosa. Jadi kecenderungannya pasti berbuat dosa. Nah, putus, bisa nggak putus natur itu? Jadi natur itu putus, batal, tidak lagi bisa. Itu dengan cara apa? Ada yang menggantikannya, ada yang memutuskannya, ada yang lebih berkuasa dari kita. Siapa? Kristus. Itu sebabnya Yesus telah ditetapkan menebus. Kata menebus itu bukan hanya bicara keselamatan, saya masuk surga, tidak. Tapi natur kita yang tadinya berdosa diubah, diganti menjadi natur orang kudus. Natur yang diperbaharui, natur yang baru. Walaupun kita punya natur baru, tetapi masih ada sisa-sisa kebiasaan buruk kita yang bisa mungkin kita masih berdosa. Tapi kita tidak lagi bernatur dosa. Kalau kita masih bernatur dosa, berarti penebusan Kristus sia-sia. Kematian dia di atas kayu salib sia-sia. Penebusan Kristus satu kali cukup menyelesaikan seluruh dosa kita. Dahulu, sekarang, dan akan datang. Sehingga karena kita berada dalam penebusan Kristus, maka kita tidak lagi dihukum karena kejahatan kita. Kita di dalam kesatuan dengan Kristus di hadapan Allah dibenarkan. Oh, si Rudi ini berdosa luar biasa, melakukan kejahatan ini dan itu. Tetapi karena kasih karuniaku, aku berikan dia anugerah. Maka ketika dia bisa berespon berdasarkan anugerahku, dia percaya kepada Kristus yang adalah anakku, kematiannya menyatukan dia dengan kematian Kristus. Kematian Kristus mematikan kematiannya karena dosa, maka diberikan hidup yang baru, dibenarkan olehku. Aku, kata Allah, membenarkan dia. Jadi sama seperti Nuh dibenarkan oleh Bapa, oleh Allah, Abraham dibenarkan oleh Allah, dan banyak orang percaya di seluruh zaman, di sepanjang abad. Mungkin juga kita di kelas ini semua dibenarkan oleh Allah. Sehingga kita tidak lagi bernatur dosa. Kita dipindahkan, kata Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terangnya. Kita dipindahkan. Tetapi masih mungkin gak berdosa? Masih. Karena masih ada sisa. Apa alasannya kita masih mungkin berdosa? Pertama, kita masih mengenakan tubuh yang lemah ini, ya, tubuh yang lemah ini. Tubuh kita ini lemah, ya. Kita masih mengenakan tubuh itu. Nantilah kalau sudah mengenakan tubuh yang baru, oke. Kita tidak mungkin berdosa lagi. Yang kedua, kita masih ada di bumi ini. Di bumi ini masih banyak orang-orang yang masih melawan Tuhan. Kita tergoda, kita terganggu. Ya kan? Yang ketiga, setan, iblis dan roh-roh jahat mencobai kita terus untuk kita tidak saleh. Nah, tiga itu yang membuat kita mungkin masih ikut-ikutan berdosa. Tetapi kita terus berjuang. Jadi kita jangan melawan dosa dengan kekuatan sendiri, impossible. Ya, kalau dengan kekuatan sendiri itu namanya kita sedang tidak mengandalkan Tuhan. Tadi di awal saya katakan bahwa kita sebagai ciptaan, suka nggak suka, seneng nggak seneng, kita pasti bergantung kepada yang lebih berotoritas dari kita. Itu prinsip. Yang kedua, sebagai ciptaan, kita suka atau tidak suka, seneng atau nggak seneng, kita membutuhkan yang lain. Ya kan, itu prinsip. Kita butuh udara, butuh air, butuh teman, butuh tumbuhan, butuh gravitasi bumi dan sebagainya. Kita butuh ciptaan Tuhan yang lain. Suka nggak suka, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya kan? Atau bergantung sepenuhnya kepada yang lebih berotoritas kepada kita, untuk kita. Nah, itu fakta. Sehingga ketika kita berhadapan dengan hidup yang tidak lagi berdosa, ya harus bergantung sama Tuhan. Butuh teman yang lain menguatkan.